Ujar Tuhan, sungguh kami jadikan Jahannam itu untuk kebanyakan daripada bangsa jin dan manusia. Jadi Jahannam itu isinya jin manusia. Siapa-siapa yang masuk Jahannam itu orang-orang yang mempunyai illa ayyasrifal haqqu ta'ala bibasira illa ayyasrifal haqqu ta'ala basirata abdi li ghairi, terkecuali bahwa Allah memalingkan mata hati hambanya bagi selain Allah. Nah, kecuali Allah yang memalingkan mata hati kita kepada selainnya. Fa'idha sarafaha anhu kana al-'abdu mahjuba larabbu subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah memalingkan mata hati hambanya daripada Allah, maka hamba itulah yang terdinding, bukanlah Tuhan subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata mata hati kita tidak bisa menyaksikan Allah, padahal Allah itu sangat nampak, sangat jelas. Bila mana mata hati kita tidak bisa melihat tentang adanya Allah, maka berarti Allah telah memalingkan mata hati kita daripadanya, sehingga kita tidak melihat adanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata hati itu. Allah subhanahu wa ta'ala itu bernama Al-Zahir, maha nampak. Allah bernama Al-Zahir, artinya maha nampak. Maha nampaknya Tuhan itu bi'ainil basirah, dengan mata hati. Mata hati sebenarnya sangat nampak melihat Allah. Dan Allah juga punya nama Al-Batin, artinya Allah tersembunyi dengan mata kepala. Memang kalau mata kepala kita ada mungkin melihat Allah di alam dunia ini, tetapi bagi mata hati itu sangat nampak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nama Tuhan ada Al-Zahir, ada Al-Batin. Tuhan maha nampak, maha tersembunyi. Maha nampak artinya dengan mata hati, maha tersembunyi dengan mata kepala ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati kita daripadanya, nah, mata hati kita dipalingkan oleh Allah, sehingga kita, mata hati kita ini kada melihat Allah itu, karena dipalingkan oleh Allah. Jadi masalahnya itu ada pada kita, bukan pada Allah. Allah sangat nampak sebenarnya. Kenapa mata hati kita pada bisa melihat Allah? Karena dipalingkan Allah kepada selainnya. Kaman asghalahu bihammid dunya wa hubbiha wa jam'iha fa ansaha khaliqaha wa mujidaha, na'udzubillah min dzalik. Seperti orang yang disibukkan oleh Allah dengan pikiran dunia, dengan mencintai dunia, menghimpunkan dunia, maka Allah lupakan dia pencipta dunia itu dan yang mengadakan dunia itu. Nah, ini contoh orang yang dipalingkan oleh Allah. Orang yang pikirannya itu dunia, mencintai dunia, pikirannya menghimpunkan dunia sebanyak-banyaknya, ini Allah lupakan dia daripada yang mencipta dunia. Nah, ini artinya apa? Mata hati orang ini tertutup daripada melihat Allah, karena Allah sibukkan dia dengan selain Allah. Padahal Allah sangat nampak dengan mata hati kita. Andai kata dia, Allah mengarahkan mata hati kita kepadanya,
Tapi karena kita disibukkan oleh Allah dengan macam-macam hal, akhirnya mata hati kita terdinding daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, diumpamakan bahwa makhluk ini adalah rambu-rambu. Makhluk ini rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu menunjukkan kepada tempat yang kita tuju. Nah, makhluk ini, sesuatu ini laksana rambu-rambu, menunjukkan Allah. Menunjukkan Allah. Dunia isinya, alam semesta ini rambu-rambu menunjukkan Allah. Nah, tapi sebagian di antara manusia itu disibukkan dengan rambu-rambu, lalu kadang memahami, kadang mau mengetahui tentang maksud dari rambu-rambu itu, sehingga dia kadang sampai ke tempat tujuannya. Orang hendak ke suatu tempat, ada rambu-rambu menunjukkan ke sana. Nah, padahal nampak jelas bahwa di sanalah tempat yang dicari, karena rambu-rambunya panahnya ke sana. Nah, si orang ini begitu melihat rambu-rambu, tangkapnya rambu-rambu itu. Ditangkapnya rambu-rambu, dipegangnya rambu-rambu itu. Dipeluknya rambu-rambu, dipandangnya rambu-rambu. Bagusnya rambu-rambu ini dari apa dibuat nih? Bagusnya warnanya rambu-rambu dari cat apa, dicat rambu-rambu ini. Sehingga pikirannya sibuk kepada si rambu-rambu, kada ingat lagi tempat yang dituju, yaitu tujuannya. Nah, orang yang sibuk dengan makhluk, sibuk dengan dunia, dia memikirkan dunia ini bagusnya, dunia ini indahnya, sehingga dia lupa dengan tujuan dunia itu adalah menunjukkan kepada penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanan umpamanya. Nah, makanan itu sudah jelas menunjukkan kepada makanan, masakan itu menunjukkan kepada adanya tukang masak. Kalau mau masakan itu masak surangan, beras pasti ada yang memasaknya, ikan ada yang memasaknya. Nah, ini orang begitu melihat nasi, melihat ikan, menyantapnya dengan lezat. Lalu dia memikirkan, nyamannya nasi ini nasi apa? Nyamannya ikan ini ikan apa? Kayak apa cara memasakinya? Padahal ini ada tahu ikan itu ada yang memasaki. Nah, andai kata dia sadar bahwa ikan ini masak karena ada yang memasaki, nasi ini masak karena ada yang memasaki, nah itu orang yang sampai pikirannya kepada yang dimaksud. Nah, nasi yang masak, ikan yang masak itu laksana rambu-rambu yang menunjukkan bahwa ada yang memasakinya. Jadi kita disibukkan oleh memikirkan masaknya nasi, memikirkan lauk pauknya. Terhalanglah pikiran kita daripada menembus yang memasaknya itu. Padahal memasak ini ada orangnya, jelas orangnya, kelihatan orangnya. Tapi karena asik dengan nasi masakan ini, kada terpandang lagi yang memasaknya, kada teringat lagi yang memasaknya. Nah, itulah kebanyakan daripada manusia ini. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ujar Tuhan, sungguh kami jadikan Jahannam itu untuk kebanyakan daripada bangsa jin dan manusia. Jadi Jahannam itu isinya jin manusia. Siapa-siapa yang masuk Jahannam itu orang-orang yang mempunyai hati tetapi tidak bisa berpikir dengan hati itu. Dia punya hati tapi kadang bisa menggunakan hati. Ini dunia, ini nikmat, mesti dipikirkan yang memberi nikmat itu.
Kadang mau dunia ini ada sendirinya, kadang mau nasi itu masak sendirinya. Mesti ada yang memasak, mesti ada yang menciptakannya. Dia punya hati, namun hatinya kada sampai ke sana. La yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata melihat. Oh, tukang masak ini melihat. Ada tukang masak berkopiah putih tinggi, tapi pikirannya kada ke sana, terfokus pada masakan yang dimasakinya. Padahal masakannya bisa habis dimakan, mungkin habis kemana mencari, mungkin tahu tukang masak. Nah, dunia ini bisa habis, mati kita habis dunia. Nah, kalau kita kada tahu kemana Tuhan, kemana kita larinya? Nah, jadi mata ada tapi kadang melihat, telinga ada tapi kadang mendengar. Mereka itulah seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Nah, jadi artinya bahwa orang-orang yang berpikiran pindik, orang-orang yang pikirannya kada sampai kepada pencipta segala sesuatu, itu akan mudah berbuat segala macam kemaksiatan, akan mudah melakukan pelanggaran hukum Allah. Karena ini ada ingat dengan siapa yang menciptakan nikmat ini, siapa yang mengirimkan nikmat ini, siapa yang menentukan nikmat ini untuknya. Ini kada sampai ke sana pikirannya, padahal jelas ada, tapi dipalingkan Allah hatinya daripada memikirkan yang demikian itu. Nah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Binatang itu macam-macam. Contohnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam kitab lain mencontohkan perilaku binatang yang ini kebanyakan ditiru oleh manusia. Anjing itu kalau kita lempar batu digigitnya. Anjing itu kalau kita tawak lawan batu diselesainnya. Orangnya kan diselesainnya. Padahal batu jelas sudah kada akan sampai kepada anjing kalau kada kena menawak. Tapi si anjing ini begitu ditawak dengan batu diikutnya. Nah, batu diikutnya. Itu contoh binatang. Ada lagi orang beternak kambing. Ini seseorang mempunyai kambing banyak, mempunyai pemelihara pengembala yang banyak. Pengembala ini tiap hari matahari rumput lawan kambing, disuruh oleh ampunnya, digaji oleh ampun, tiap hari itu gaji sekian matahari rumput nih kepada kambingku. Jadi si pengembala tiap hari cari rumput, beri makani kambing tiap hari. Nah, begitu datang pengembala, kambing sudah suka menggerakkan buntutnya. Ini bakal datang makanan. Datang ampunnya, kada pinandu kambing. Cangang aja kada kepada ampunnya. Cangang aja kada lawan ampun kambing itu. Padahal ini mengaji tukang atari ini, menyediakan rumput ini, nukar kambingnya pun si din jual. Nah, cuma karena terdinding dengan pengembala ini, pengembala datang, bertandik kambing kesukaan, datang makanan, datang ampunnya, ada diraninya, nak ditanduknya malah. Nah, jadi itulah manusia kal an'am, seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha nampak sebenarnya menurut mata hati yang bersih. Kecuali Allah memalingkan mata hati kita sehingga kita kada bisa melihatnya. Padahal mewujud ada, hadirun hadir dan dekat. Al-asya kulluha mazahir li ma'ani asma'il husna allati hiya tafasilu ma'ani sifatihil ulia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan penampakan bagi makna-makna asma'ullah al-husna.
yang mana makna-makna asmaullah al-husna itu merupakan perincian dari makna-makna sifat Allah yang tinggi. Nah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah merupakan mazhar, merupakan penampakan bagi asma Allah al-husna. Asma al-husna itu merupakan perincian dari sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan sifat-sifat Allah itu tidak bisa berpisah dengan zatnya yang maha suci. Jadi sangat nampak sebujurnya. Fayazharu bi ahli al-izzah ismuhul mu'izz wa fi ahli zillah ismuhul mudhill. Sungguh nampak pada orang-orang yang dimuliakan Allah itu, nampaklah di situ nama Allah Al-Mu'izz yang memuliakan. Nah, siapa orang yang dimuliakan Allah? Orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menuntut ilmu, yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang takwa itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu kita melihat orang yang takwa, di situ mestinya mata hati kita melihat nama Allah Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Jadi mata kita melihat Fulan bin Fulan beribadah, tetapi hati kita melihat bahwa Allah yang memuliakan dia sehingga dia bisa beribadah. Itu orang yang takwa itu penampakan dari nama Allah Al-Mu'izz yang memuliakan. Wa fi ahli zillah ismuhul mudhill. Pada orang-orang hina. Orang-orang hina siapa? Orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah. Orang-orang yang membuang umur nang kada ada manfaatnya. Ini orang-orang hina. Orang yang membuang umur dalam hal yang kada bernilai ibadah. Orang yang membuang umur dalam hal-hal yang kada mendatangkan pahala. Apalagi orang membuang umur untuk maksiat. Itu orang-orang yang hina. Nah, begitu kita melihat itu dengan mata kepala kita, tetapi hati kita nampak melihat bahwa itu adalah merupakan penampakan dari nama Allah Al-Mudhill, Allah yang menghinakan dia. Jadi Allah itu kalau hendak memuliakan seseorang, Allah jadikan orang ini orang takwa. Nah, orang yang menggunakan waktu yang baik, yang mendatangkan pahala. Kalau Allah hendak menghinakan seseorang, Allah jadikan dia suka maksiat. Allah jadikan dia buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Sangat nampak. Jadi kita melihat orang yang taat kepada Allah, hati kita sudah berkata, oh itu adalah Allah Al-Mu'izz, Allah yang memuliakan dia. Melihat orang-orang yang maksiat, melihat orang-orang yang begawi dan kada mendatangkan pahalanya, di situ hati kita sudah melihat nama Allah Al-Mudhill yang menghinakan dia. Wa fil ahya ismuhul muhyi wa fil amwat ismuhul mumit. Pada yang hidup, di situ nampak nama Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Ya, ada orang-orang yang hidup. Kita melihat ada orang yang hidup, tapi hati kita melihat di situ adalah Allah Muhyi yang menghidupkan. Kita melihat orang-orang mati, mata kepala kita melihat orang-orang mati di bawah, di mobil jenazah, di tanduannya, tapi hati kita melihat bahwa itu adalah merupakan mazhar, penampakan dari nama Allah Al-Mumit yang mematikan. Nah, jadi sebenarnya ada tersembunyi, jelas. Tinggal hati kita apakah dipalingkan Tuhan kemana. Wa fil agniya ismuhul mu'ti wal mughni. Orang-orang kaya, kita melihat ada orang kaya punya rumah yang megah, punya serba yang bagus. Kita lihat orang kaya dengan mata kepala kita, tapi hati kita melihat bahwa itu merupakan penampakan dari nama Allah Al-Mughni yang maha mengayakan. Allah yang mengayakan.
Wa fil fuqara, orang-orang fakir. Kita melihat orang-orang fakir, orang-orang mengemis, orang-orang cumpang-camping, orang-orang yang kada punya rumah, yang tidur di bawah jembatan. Hati kita jelas melihat bahwa itu adalah penampakan dari nama Allah Al-Mani' yang maha mencegah, Al-Qabid yang maha menggenggam. Allah kada buka rezeki kepadanya, Allah cegah datangnya rezeki kepadanya. Kalau orang ini jadi sedemikian rupa. Wa bil madar ismuhu dar wa bil manafi ismuhun nafi. Nah, kita melihat sesuatu yang membahayakan, yang memudaratkan, hati kita pun melihat bahwa itu merupakan penampakan dari nama Allah Ad-Dar yang maha memudaratkan. Kita melihat sesuatu yang memberi manfaat, misalnya makanan memberi manfaat, minuman yang memberi manfaat, obat yang memberi manfaat, tapi hati kita menyaksikan bahwa itu merupakan penampakan dari nama Allah An-Nafi' yang maha memberi manfaat. Nah, Asmaul Husna itu adalah merupakan perincian daripada sifat Allah, dan sifat itu kada akan bisa terpisah dengan zat Allah yang maha suci.